Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Ini kita bincang-bincang sore sambil ngopi di Pondok Kebun Melon Pak Alkafi Sutikno Mantap sebagai ya. Ketua KTNA Rokan Hilir. Kebetulan di sini kami kedatangan Mas Tarno ya, kesehatan hewan ternak Pak ya. Dan PUPT Oh, juga. PUPT ya Pak ya. Oh, betul. Oh gini Pak Sarno, ada yang mau saya tanyakan seputar ternak. Kebetulan saya di sini sebagai ketua Gapotan dan beternak sapi. Ya, oke, monggo silahkan Pak. Apunten Pak nggih. Nggih, monggo. Tentang soal apa budidaya ternak sapi. Ya, Begini Pak Tarno. Jadi selama ini tentang sapi birahi. Untuk tanda-tanda sapi birahi itu kira-kira yang menentukan secara signifikan bagaimana, tolong jelaskan, dan apakah atau jangka waktu berapa hari sapi itu bisa di IB atau dilakukan kawin suntik, Pak Terno. Oke, ngopi dulu ya. Dijawab, oke. Sambil ngopi. Sip pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman peternak, petani, semuanya lah yang menonton di YouTube-nya Pak Alkafi Tani. Ini ada pertanyaan dari Pak D. Hari. Beliau juga ini sebetulnya peternak. Beliau ini juga ahli pertanian juga. Sip, belajar Pak. belajar. Saya kemarin juga ingin belajar sih untuk budidaya melon, terus kemudian untuk tanaman padi. Tapi karena sore ini memanfaatkan waktu, beliau bertanya bagaimana sih dengan sapi-sapi yang birahi. Tentunya sapi-sapi birahi itu akan menimbulkan tanda-tanda. Tanda-tanda itu seperti apa? Itu biasanya ternak itu memanjat temennya ataupun kadang anakannya, sehingga dia kalau dipanjat gantian dia itu diam. Nah itu kemudian ada gelisah. Ternak itu secara alaminya dia kalau sudah birahi dia itu akan gelisah. Gelisahnya itu ya mungkin lirak-lirik kanan kiri, nengok mana sih kekasihku atau pejantanku, kan seperti itu. Seperti ya. Kurang makan misalnya, nafsu makannya kurang gitu Pak. Ya udah jelas dia akan timbul menurunnya nafsu makan, terus kemudian nafsu minum. Apalagi yang selanjutnya itu ada pembengkakan pada bagian vulva. Vulva ini alat kelamin hewan betina pada bagian luar. Ada pembengkakan pada vulva. Terus kalau dibuka vulva itu sendiri seperti pink Fanta ya, pada umumnya seperti itu. Dan kalau dipegang itu abang abuh hangat. Nah itu jadi seperti itu. Ini kalau kita orang Jawa ini abang abuh hangat ya, banget. Terus kemudian tanda yang lainnya dia akan mengeluarkan lendir putih, bening Pak ya. Iya, bening bersih dia. Ini kalau berarti kalau di luar itu berarti ada namanya gangguan reproduksi. Tapi kalau sepanjang dia putihnya itu bersih, bagus ya kan, kru, nah itu berarti sapi itu birahi. Sebetulnya mudah Pak Hari, tinggal kejelian petani mengamati sapinya itu birahi. Tapi terkadang karena petani terlena ini kadang ini karena apa? Karena kesibukannya, seperti itu. Saya yakin petani itu kalau dia mengamati dengan kesehariannya pasti akan menunjukkan gejala-gejala yang di luar seperti biasanya, itu udah jelas. Terus kemudian kapan sih, kan itu yang sering nih petani bertanya, kapan sih Pak birahi saatnya dikawinkan alam ataupun di IB. Nah ini ada mengatakan setelah munculnya tanda-tanda birahi itu 6 jam, ada yang mengatakan 8 jam, tapi sebaiknya bolehlah itu diikuti semua, 8 jam atau 6 jam itu boleh, silahkan. Yang jelas semua peternak dan petugas itu punya recording masing-masing. Biasanya sih dengan anak yang pertama, kemudian yang kedua dan ketiga yang seterusnya itu akan menunjukkan gejala juga seperti itu.
6 sampai 8 jam setelah lembu itu birahi, ya kan, itu fase yang sangat bagus. Kapan berakhirnya? Nah, ini 18 jam. Ingat, berarti kalau suatu misal lembu itu birahi pagi misalnya Pak di hari, ya kan, berarti saat yang bagus itu di atas jam 12 siang. Kalau misalnya jam 12 siang berarti di sore hari. Nah, kalau sudahlah sore hari, tentu berpikir nih, jarak jauh tempat petugas, kemudian kesiapannya seorang petugas, mungkin disebutnya, maka pagi hari itu juga harus disegerakan inseminasi buatan pagi besoknya. Iya, pagi besoknya, pagi-pagi betul kan, itu harus segera, karena kan itu tadi takutnya ovulasi itu tidak jumpa kan gitu. Sebenarnya hampir sama ya, cuma kan karena kan kalau inseminasi buatan ini spermanya itu kan sudah di lab, sudah diseleksi, kemudian perawatan pejantannya di balai inseminasi buatan itu sudah direkod, udah semuanya itu di SOP-nya udah barang tentu, udah luar biasa kan, kayak seperti itu. Oke, apalagi Pak Dihari, udah jelas kira-kira? Kalau seputar IB udah jelas Pak, untuk tanda-tanda birahi udah jelas. Oke. Dan satu lagi nih Pak, ada yang perlu ditanyakan soal ini. Setelah di IB itu untuk menandai atau apa ya, nek wong Jawa menengeri lah. Ya, nengeri lah. Ya enggak apa-apa sih Pak. Nah, menandai kalau setelah di IB itu udah bunting atau udah jadi IB itu apa misalnya Pak? Oke, seperti ini. Ada namanya siklus birahi sapi itu akan muncul kembali apabila IB ataupun kawin alam, ya kan. Dia akan menunjukkan siklus yang kedua. Misalnya ini ada yang 18 hari, ada yang 19 hari, ada yang 20 hari sampai 23. Tapi kalau dirata-ratakan maka akan jumpa 21 hari kebanyakan Pak Dihari. Jadi diingat, misalnya tanggal 1 itu sapi itu kawin alam atau kawin suntik, maka di tanggal 21 itu petani ataupun sebelum tanggal 21 petani harus waspada. Karenanya apa? Karena kawin itu, ya kan, lembu birahi itu adalah masa keemasannya hewan betina, karena dengan perkawinan ternak itu kan akan bunting. Nah, kemudian setelah siklus 21 hari tidak terjadi, misalnya fase itu tidak timbul, maka lembu itu diduga bunting. Ingat, ada lagi kemudian fase 42 hari. Nah, ada di situ juga ada kematian embrio dini, ya kan. Embrio dini itu banyak penyebabnya, karena bisa terjadi karena pakan, kemudian karena minum, karena sanitasi kandang, ya kan, karena stres, itu juga akan menjadi penentu keberhasilan inseminasi buatan. Tugas seorang petugas inseminator itu adalah secara tidak langsung itu hanya mengantarkan daripada sperma itu ke hewan sapi betina. Hanya 60 sampai 70% keberhasilan inseminasi buatan itu ditentukan oleh petaninya. Oke, Pak Dihari? Ya, jelas? Oke? Udah jelas, tapi ada yang mengganjal ini, apalagi nih Pak Dihari, ini sangat luar biasa ini. Penasaran terus nih. Ya. Sapi saya itu udah di IB bulan 8 kemarin, ya kan. Jadi setelah saya perhatikan sesuai cerita Pak Tarno tadi, tanda-tanda kehamilan itu udah ada. Cuma ini baru sekitar 2-3 hari ini kok dia nenggek lagi ke anaknya. Oh, ada yang manjat gitu ya. Istilahnya itu apa, cuma sekedar hobi atau memang birahi lagi, nggak tahu lah ya. Cuman kalau saya tengok lendirnya itu lendir pekat kuning gitu Pak. Bagaimana itu? Oke, jadi pertanyaan ini sangat luar biasa ya, karenanya kan ini fase sapi bunting, dia akan menimbulkan birahi kembali. Ada Pak Dihari, kenapa sih sapi yang sudah bunting ini kok menunjukkan tanda-tanda birahi kembali? Karenanya hewan itu tentu ini sangat bagus ini. Artinya pemberian pakan, sanitasi kandang, pakan mineral, minumnya segala macam ini terpenuhi. Sehingganya hormon estrogen itu timbul. Hormon estrogen itu apa sih? Hormon yang merangsang lembu itu birahi. Pertanyaannya, apakah ada lembu yang bunting birahi? Ada, tapi ya
tidak semuanya pagi hari ya, satu-satu itu ada. Atau nanti kita akan apa ya, yang paling positif itu dengan melakukan pemeriksaan kebuntingan pada hewan itu tersebut. berapa sih, misalnya 60 hari coba toh sudah bisa kita periksa, 90 hari juga sudah kita periksa, tidak ada masalah ya Pak Hari ya. Pak. Tapi saya yakin itu mungkin olahraga aja lah dia itu. Oke Pak Tarno, terima kasih atas informasinya yang ya. cukup lengkap. Ya, selamat sore sambil ngopi-ngopi santai. Ya, ini mantep nih. Iya. Ya, itulah tadi bincang-bincang sore kita sama Pak Tarno sebagai Case One. Bagi kawan-kawan macam Mas Tarom, Mas Dayat, Mas No, kawan-kawan kita yang Haryanto sana Pak ya. Oke. Ya, banyak tuh teman-teman. Itulah tadi sekedar informasi yang saya tanya-tanyakan atau bincang sore kita pada sore hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarno. Oke, saya dulu. Ya iyalah, sama-sama Pak Hari. Oke, saya akan menyapa ya buat teman-teman petugas inseminator yang ada di Provinsi Lampung. Saya dulu juga asal dari Lampung, saya bersekolah di peternakan Lampung ya, tepatnya itu di SPP Andini Bakti. Tahun 96 saya selesai. Saya juga pernah menjadi inseminator di Kecamatan Terbanggi Besar Bandarjaya, kemudian di Kecamatan Pembantu Kota Gajah. Yuk teman-teman saling dukung channel ini, channelnya Al-Kafi Tani, terus kemudian channelnya saya sendiri ya, Sutarno Maco, dan kemudian teman-teman petugas inseminator baik dokter hewan seprovinsi Riau. Tentunya dalam materi yang saya sampaikan banyak segala kekurangan, kesalahan ya kan, saya mohon maaf. Tentu Anda lebih pintar, lebih jenius daripada saya. Oke, saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.